Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Andi, Ibu Rina. Saya sebagai mediator pada pagi ini yang akan menyelesaikan permasalahan Bapak dan juga Ibu melalui jalur permusyawaratan. Ya, perlu diketahui bahwa mediasi itu bersifat rahasia dan juga bersifat sukarela. Jadi bagaimana caranya agar dari Bapak maupun Ibu itu menerima dengan lapang dada, tidak ada masalah lagi setelah mediasi ini dilakukan. Itu perlu diketahui bahwasanya mediasi itu dilakukan melalui jalur kesepakatan dan tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain, ya Bapak Ibu. Dan juga mediasi itu bisa berjalan apabila dari kedua belah pihak saling setuju, tidak ada perbedaan pendapat satu sama lain, seperti itu. Baik, Bapak, Ibu, apakah pertemuan pada pagi hari ini bisa langsung dimulai ataukah perlu dilakukan sesi terpisah terlebih dahulu? Silakan dari Ibu, apakah bisa langsung dimulai? Tidak, bersama. Ya, silakan dari Bapak. Ya, sama saja, Pak. Terima kasih. Berarti langsung dimulai saja ya. Baik, sebelum dimulai mediasi pada pagi hari ini, saya akan menekankan kembali ketentuan atau kesepakatan yang tadi telah disepakati bersama, bahwasanya dalam mediasi itu tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain, harus dijelaskan terlebih dahulu sampai selesai. Entah itu dari Ibu Rina dan juga Bapak Andi ataupun dari Hamid, seperti itu. Bisa disepakati ya? Sepakati Bapak? Sepakati ya. Terima kasih. Silakan dari Ibu Rina terlebih dahulu bisa menceritakan kejadian ataupun pengalaman yang Ibu Rina rasakan dari kehidupan Ibu Rina. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Terus kenapa saya sudah berusaha Pak? Saya tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga ini. Selama 1 tahun terakhir, suami saya jarang memberi nafkah. Kalau saya meminta, jawabannya selalu nanti. Saya sampai harus berjualan online untuk menghidupi anak-anak saya. Belum lagi kalau beliau marah, beliau suka benda-benda saya di depan anak, bahkan pernah mendorong saya. Yang bikin sakit hati, saya menemukan chat perempuan lain di HP-nya. Enggak Pak, bukan. Sebentar ya, ingat ketentuan awal kita tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain dulu. Biar selesai dulu ya, dari Bu Rina biar selesai. Lalu setelah itu Pak bisa bicara ya Pak ya. Ya. Pak Mediator, kami hanya ingin agar klien saya di sini dengan tenang dan damai. Selama ini beliau banyak menahan diri, tapi keadaan beliau semakin memburuk. Baik, terima kasih Bu Rina dan juga pendamping Bu Rina yang telah memberikan tanggapan atas permasalahan yang Ibu Rina hadapi. Setelah ini saya akan menanyakan kepada Bapak Andi. Dari Bapak Andi itu bagaimana atas apa yang telah tadi diceritakan oleh Ibu Rina? Dari saya sendiri itu mengakui Pak, mengakui atas kekurangan saya. Saya sedang kesulitan ekonomi, proyek saya gagal. Pada saat itu juga pekerjaan sepi Pak.
Saya tidak bermaksud lalai untuk memberikan nafkah kepada seorang istri dan anak-anak saya. Tapi memang tidak mampu saat itu. Soal KDRT yang dibicarakan oleh istri saya hanya terbawa emosi pada saat kejadian lampau. Tapi saya menyesal kalau sampai menyakiti istri saya sendiri. Dan soal perempuan itu Pak, dia hanya tukang galon langganan saya. Sebenarnya dia itu laki-laki Pak, cuman dia memasang foto di WhatsApp memakai foto istrinya. Baik, Bapak telah menceritakan semuanya dan juga Bapak telah merasa hilang semua apa yang telah dilakukan Bapak. Setelah ini saya akan bertanya kepada Bapak, apakah dari hati Bapak, hati yang paling dalam ini memperbaiki hubungan dan Rina? Silakan Bapak jawab. Dari saya sendiri sebenarnya juga masih ingin memperbaiki hubungan kami berdua Pak. Perihal kami berdua itu sudah punya anak, jadi saya juga kasihan terhadap anak saya. Bagaimana nasib kedepannya jika kami berdua bercerai? Baik, dari Bapak Andi kan sudah menceritakan bagaimana tadi permasalahan dan juga Bapak Andi juga merasa menyesal atas semua yang telah dilakukan. Dari pendamping Bapak Andi, apakah ingin menambahi? Silakan jika ada tambahan pada Bapak Andi. Baik, kami jawab karena klien saya ini menyesal atas sikapnya dan klien saya juga bersedia untuk mencari jalan keluar yang adil tanpa merugikan kedua belah pihak. Baik, saya menghargai atas kejujuran dan juga keterbukaan dari Bapak Andi dan juga Ibu Rina. Selanjutnya saya akan mempertanyakan suatu hal dan saya ingin dari Bapak maupun Ibu itu menjawab dengan kejujuran, ya Pak. Pertanyaan saya ini Bu, tadi kan dari Bapak Andi sudah menceritakan bahwasanya Bapak Andi itu menyesal atas perbuatannya, sudah cerita semua dan juga Bapak Andi masih memiliki rasa ingin memperbaiki hubungan terhadap Ibu Rina karena itu juga Bapak dan Ibu itu sudah memiliki anak. Saya bertanya kepada Ibu, apakah Ibu Rina bersedia menerima apabila Bapak Andi ingin memperbaiki atau mengajak memperbaiki hubungan terhadap Ibu Rina? Bagaimana Ibu? Saya tidak tahu Pak. Saya takut kecewa lagi. Tapi kalau memang benar sungguh-sungguh ingin berubah dan tidak main tangan lagi, saya bisa berikan. Terima kasih Ibu Rina. Setelah tanggapan yang sejujurnya dari Ibu Rina memang merasa kecewa, tapi masih ada harapan. Sebenarnya Pak Andi, bagaimana tanggapan Bapak Andi terhadap tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Rina? Silakan Bapak. Saya bersedia Pak. Saya akan bertanggung jawab dan juga akan memperbaiki diri. Dan juga saya akan memberikan nafkah penuh untuk keluarga. Terima kasih atas tanggapan Bapak. Setelah tadi menanggapi dari Ibu Rina yang telah menceritakan bahwa Ibu Rina itu masih ada harapan bersama Bapak lagi, tapi Bapak harus berubah. Tidak seperti itu lagi ya Pak. Setelah ini membuat saya
membuat kesepakatan pada bapak dan juga ibu atas yang telah tadi yang telah dirasakan oleh ibu, beberapa hal yang menjadikan ibu ingin cerai dari bapak, ingin berpisah dengan bapak. Itu kan ada beberapa hal. Yang pertama itu tidak pernah memberikan makan, dan juga kasar, dan juga tidak ada. Saya akan memberikan solusi atau jalan keluar mengenai permasalahan bapak dan juga itu, ya. Saya sudah membuat beberapa catatan mengenai permasalahan bapak dan juga itu. Ini saya akan bacakan apa yang ibu rasakan dan juga bapak inginkan. Itu sudah saya jadikan satu, dan apakah nanti bapak dan juga ibu itu menyetujuinya, ya. Saya akan membacakan. Itu yang pertama, Bapak Andi bersedia memberikan nafkah sebesar 2 juta rupiah setiap bulan. Bapak Andi bersedia mengikuti konseling keluarga dan manajemen emosi selama 3 bulan, Pak. Karena kan tadi yang telah dirasakan ibu mengenai bapak kan sering kasar dan sebagainya lah, itu jadi bapak mengikuti manajemen emosi dan juga konseling, ya Pak. Terus selama proses itu tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi selama proses tadi, selama bapak ingin bersama ibu, itu bapak tidak boleh melakukan hal-hal kesalahan tadi, itu entah itu melakukan hal yang kasar ataupun tidak menafkahi dan lain sebagainya. Itu bapak tidak boleh, ya Pak. Terus setelah 3 bulan dilakukan evaluasi bersama untuk menentukan kelanjutan hubungan, ya. Jadi setelah 3 bulan yang tadi itu bapak dan juga ibu itu silakan bisa dibicarakan dengan baik-baik apakah hubungan bapak dan juga ibu itu bisa dilanjutkan seperti itu, ya Pak, Bu. Terus apakah dari bapak itu bisa menyanggupi beberapa hal yang telah saya bicarakan mengenai persyaratan bapak? Gimana bapak? Ya, saya setuju dan siap menjalankan apa yang tadi bapak bacakan mengenai persyaratan tadi, Pak. Ya, bapak kan telah setuju, ya Pak. Bapak terus dari hati tapi Ya, saya terus dari hati. Alhamdulillah. Setelah ini saya akan menanyakan kepada Ibu Rina, ya. Tapi kan saya telah membacakan ruang persyaratan untuk bapak untuk memperbaiki hubungan bersama ibu. Dan apakah dalam waktu 3 bulan itu ibu bersedia, atau waktu 3 bulan itu terlalu lama atau terlalu cepat seperti itu? Silakan Ibu Rina. Baik, saya akan menjawab 3 bulan. Apabila tidak ada perubahan, saya akan lanjutkan ke bulan. Ya, terima kasih ucapan Ibu sangat bijak, dan semoga jawaban Ibu itu terus dari hati, ya Bu. Baik, hasil kesepakatan ini telah saya tuliskan di dalam berita acara mediasi. Saya selaku mediator merasa senang atas tanggapan bapak dan juga ibu yang telah berani menceritakan apa yang telah bapak maupun ibu rasakan. Memang hal tersebut tidak mudah, tapi dari ibu maupun bapak itu telah berani menceritakan dan juga saling memaafkan apabila dari bapak dan juga ibu melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dan juga menepati hal tersebut. Saya sebagai mediator meminta maaf apabila dari saya banyak kesalahan dari bapak, ibu, dan juga para pendamping
mediator. Semoga setelah selesai mediasi ini dan juga selesai 3 bulan ke depan, apa yang telah tadi disyaratkan dari Ibu kepada Bapak, semoga kalian berdua bisa melanjutkan hubungan yang baik, tidak ada permasalahan dalam rumah tangga lagi, ya Pak, Bu. Ya, saya cukupkan mediasi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu. Silakan setelah ini bisa kembali ke rumah Bapak, Bapak Ibu, dan juga semoga cepat selesai ya Pak. Dengan ini mediasi pada hari ini saya lakukan. Setelah ini silakan Bapak dan juga Ibu bisa meninggalkan ruang ini, ya Pak, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu, silakan bisa meninggalkan ruang saya ya. Saya Bang Irfan Umam, NIM 10-12-36 sebagai mediator. Saya Muhammad Al-Farizi, NIM 10-12-30-11 sebagai suami. Saya Indah Farasi, NIM 10-12-30-35 sebagai istri. Saya Mauridia Rohima, NIM 10-12-38 sebagai pendamping suami. Saya Dewi Majema dengan NIM 10-12-13 sebagai pendamping istri. Saya Fatma Idayati Imayudiani sebagai sutradara serta kameramen.